Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu semuanya anak-anak? Mudah-mudahan kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan anak-anakku, kembali lagi dengan Pak Heki selaku wali kelas 3 Al-Malik. Mudah-mudahan kamu semuanya tidak bosan ketemu dengan Bapak ya. Di semester yang kedua ini, Bapak kembali mengingatkan agar anak-anak semuanya semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun kita semuanya masih belajar dalam keadaan online. Akan tetapi jangan lupa, pertama laksanakan sholat duha. Lalu kemudian yang kedua, jangan lupa selalu berdoa. Mudah-mudahan kondisi kita cepat pulih, cepat kembali sehingga kita bisa belajar di kelas kita sesuai dengan apa yang kita semuanya harapkan. Oleh karena itu, Bapak ingin mengajak anak-anak semuanya untuk memulai pembelajaran kita ini, yaitu dengan sama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mempelajari pembelajaran kita berikutnya, yaitu di tema 5 tentang keadaan cuaca. Materi kelas 3, tema 5, pembelajaran 1, subtema 1, yaitu keadaan cuaca. Udin dan Benny bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Lalu Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Benny berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang dari sebelumnya. Hujan mulai reda. Benny dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan ada beberapa gambar yang ada di layar tersebut. Yang pertama, gambarnya yaitu awan berwarna hitam. Kira-kira awan berwarna hitam itu menunjukkan cuaca apa? Ya, yaitu cuaca yang mendung. Lalu kemudian di gambar yang kedua, di situ tampak terlihat matahari, berarti cuacanya cerah. Dan di gambar yang ketiga sudah sangat jelas ada seseorang yang memakai payung, berarti cuacanya adalah cuaca hujan. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu ada awan dan matahari. Itu menandakan cuaca cerah berawan. Lalu gambar berikutnya yaitu ada awan yang begitu terang, itu menyatakan berarti sedang berawan. Keadaan cuaca berdasarkan simbolnya. Coba perhatikan baik-baik. Pertama yaitu dengan adanya simbol matahari berarti cuaca cerah. Cuaca cerah merupakan salah satu cuaca yang paling sering kita alami. Cuaca cerah ini ditandai dengan matahari yang bersinar cerah. Langit terang, awan yang ada di langit jumlahnya sangat sedikit, serta udara terasa hangat.
Kondisi cuaca cerah ini biasanya ada di tengah musim kemarau, di mana tidak banyak uap air yang berbentuk menjadi awan karena jauh dari musim hujan. Dengan cuaca cerah ini, banyak aktivitas yang dapat dilakukan. Lalu yang kedua yaitu dengan simbol ada awan dan matahari, yaitu berawan. Cuaca berawan merupakan keadaan di mana cuaca ketika sinar matahari sering tertutup oleh awan yang ada di langit. Awan juga terlihat menebal dan menyebabkan langit menjadi agak gelap. Awan tersebut terbentuk karena banyaknya uap air yang bergerak ke atas langit. Cuaca berawan ini biasanya menandakan bahwa hujan akan turun di hari tersebut. Selanjutnya, awan hitam yaitu hujan. Cuaca hujan terjadi di saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Pada waktu cuaca hujan terjadi, langit biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan mendung, sehingga suhu udara menjadi sangat dingin. Hujan terjadi karena uap air yang sangat banyak di awan sudah tak sanggup lagi tertampung, hingga akhirnya jatuhlah butiran air ke atas bumi. Hujan ringan atau lebat biasanya dipengaruhi oleh kecepatan angin. Selanjutnya, pelajaran matematika. Perhatikan berikut ini. Kata seperdua, seperempat, dan seperdelapan merupakan bilangan pecahan. Nah, di gambar tersebut, di gambar A ada sepotong kue, yaitu dipotong menjadi dua sehingga satu dibagi menjadi dua bagian yang sama. Lalu nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2, sehingga yang diarsir satu dari dua bagian, nilainya 1/2 atau 1/2. Sehingga kalau kita tuliskan dalam sebuah bentuk pecahan, yaitu bisa dikatakan 1/2. Dan angka 1 dinyatakan pembilang, sementara angka yang kedua bisa kita katakan bahwa di situ adalah sebagai penyebutnya. Lalu perhatikan gambar yang B, ada sepotong roti. Bisa dikatakan sepotong roti, lalu sepotong itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama, sehingga nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Dari mana 1? Dari 1 rotinya. Dari mana 4? Dari berapa bagian yang dibagi. Sehingga dapat diarsir 1 dari 4 bagian, nilainya 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 itu adalah bisa dikatakan jika kita tuliskan yaitu sebagai berikut. Ya, jadi 1/4. Seperti biasa, angka 1 dinyatakan pembilangnya, lalu angka yang keempat dinyatakan penyebutnya, sehingga 1/4. Nah, menulis lambang bilangan pecahan, coba perhatikan gambar berikut ini. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan oleh Udin? Awalnya pizza ini jadi 1, ya. Oleh karena dia dipotong menjadi 4, 1 potongan itu sudah dimakan oleh Udin. Jadi ini tetap kita hitung seperti biasa utuh, ya. Seperti pizza yang utuh. Sehingga kalau kita nyatakan juga dalam bentuk pecahan, kira-kira anak-anak ada yang tahu apa tidak? Ayo anak-anak, kira-kira ada yang tahu? Pasti jawabannya itu yaitu berapa? Oke, ya berarti jawaban yang tepat untuk pizza tersebut 1/4. Nah, perhatikan gambar berikutnya, yaitu Siti ini senang makan buah apel. Ia ingin membagikannya pada Lani dan Dayu. Berapa kira-kira bagian buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama?
Berarti awalnya dari sebuah apel ketika dibelah ataupun dipotong menjadi tiga, maka dapat kita nyatakan dalam sebuah pecahan, yaitu jawabannya adalah berapa? 1/3. Iya, baik. Nah, sekarang pembelajaran SPDP menyanyikan lagu Awan Putih, yaitu lagu ini dinyanyikan dengan tempo moderato, artinya sedang, dan lagu ini menceritakan tentang indahnya nuansa alam. Ya, selamat menyanyikan. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Nah, sekarang anak-anak kita lanjutkan ke tema 5, ke pembelajaran yang kedua. Anak-anak, di pembelajaran kedua ini kita belajar mengenai berbagai bentuk awan. Yang pertama, awan berbentuk serat. Awan berbentuk serat ini yaitu disebut dengan awan cirrus. Perhatikan di halaman yang ke-11. Nah, ini gambarnya, yaitu awan cirrus berbentuk serat. Lalu yang kedua, awan berbentuk gumpalan. Awan berbentuk gumpalan ini yaitu disebut awan cumulus, yang biasanya awan ini yaitu mempunyai bentuk gumpalan yang bergumpal-gumpal. Adapun fotonya ini dia. Nah, ini gambarnya awan berbentuk gumpalan, ya. Lalu yang ketiga, awan berbentuk lapisan. Awan berbentuk lapisan ini disebut awan, ya, namanya stratus. Dan kita perhatikan ini gambarnya. Nah, awan yang berbentuk lapisan. Kemudian makanan juga dapat membuat hangat, begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Dan Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Coba perhatikan, di sini ada tabel yang menyatakan nama siswa, yaitu ada Edo, ada Udin, dan ada Dayu, dan mereka dari asal yang berbeda, Maluku, Sunda, dan juga Bali. Daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam. Di Indonesia, asal orang tua menjadi daerah asal kita, walaupun kita lahir di daerah yang berbeda. Tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita adalah tetap satu bangsa Indonesia. Janganlah kita saling menghina satu sama lain. Kira-kira kamu tahu nggak apa sih yang namanya cuaca? Ada yang
tahu cuaca itu apa? Cuaca itu adalah keadaan udara pada suatu tempat pada waktu-waktu tertentu. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi anak-anak semuanya dan memicu untuk selalu semangat dan tetap semangat dan tetap giat untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Tetapi untuk hari pertama ini belum ataupun tidak ada tugas untuk kamu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.